kejadian-kejadian ketika anak tantrum apalagi di tempat umum itu reaksi orang tua itu memang ingin segera mendiamkan anaknya atau membuat anaknya tenang. Karena apa? Sebenarnya lebih karena malu sih untuk dilihati oleh orang lain, dan kita sendiri sebagai orang dewasa sebenarnya ketika sedang mengalami emosi yang besar, ya maksudnya emosi yang cukup intens, itu sebenarnya nggak mempan sih dikasih tahu, jangan diem dan ini gitu. Kita pulang ya. Sebenarnya mereka nggak suka ya gitu, cuman sering kita lihat bahwa ada beberapa anak kok tampaknya anak kecil itu tuh sering sekali tantrum. Sebenarnya tantrum itu tuh apa sih gitu ya? Tantrum itu tuh sebenarnya sebuah ekspresi emosi gitu. Jadi kita merasakan sesuatu pasti ada yang memang tidak terekspresikan, ada yang mengekspresikan. Jadi tantrum itu tuh berkaitan dengan pengekspresian emosi. Nah, ekspresi emosi ini akan sangat tergantung dengan berapa usianya. Jadi ada anak yang usia tertentu masih bisa dibilang wajar karena memang cara itu yang masih bisa dia gunakan untuk ekspresi emosi. Tapi ada usia-usia tertentu yang sudah sewajarnya anak belajar bagaimana mengelola emosi. Jadi kita perlu membekali anak juga bagaimana cara ketika mereka merasa takut atau merasa marah dan lain-lain gitu. Bekali juga supaya tantrum itu tuh tidak menjadi pilihan satu-satunya untuk mengekspresikan emosi, dan yang paling utama sebelum mengekspresikan emosi, ajari juga anak untuk mengenali perasaannya gitu. Apa yang dia rasakan sebenarnya? Kadang-kadang mungkin takut sebenarnya, tapi jatuhnya marah-marah, atau sebenarnya sedih tapi marah-marah gitu kan. Jadi semakin kita bisa mengenali sebenarnya apa yang dirasakan oleh anak, semakin kita bisa tahu untuk meregulasinya seperti apa gitu. Pada umumnya kejadian-kejadian ketika anak tantrum apalagi di tempat umum itu reaksi orang tua itu memang ingin segera mendiamkan anaknya atau membuat anaknya tenang. Karena apa? Sebenarnya lebih karena malu sih untuk dilihati oleh orang lain, dan inginnya segera itu terselesaikan gitu. Nah, ada beberapa orang yang memilih untuk mencari tempat yang lebih tenang dulu tanpa harus ngomong-ngomong, maksudnya ngomelnya itu pas di saat itu juga dan di tempat itu juga, tapi anaknya bisa dibawa dulu ke tempat atau ke misalnya ke toilet, ke kamar mandi, ditenangkan dulu. Dan ada juga prinsipnya itu yang sebenarnya menenangkan dengan memeluk gitu. Jadi sebenarnya pilihannya antara mau ngomel atau ya menenangkan, karena kita sendiri sebagai orang dewasa sebenarnya ketika sedang mengalami emosi yang besar, ya maksudnya emosi yang cukup intens, itu sebenarnya nggak mempan sih dikasih tahu, jangan diem dan ini gitu. Kita tuh lebih butuh untuk ditenangkan secara emosional dulu, dan anak itu biasanya lebih tenang secara emosional ketika apa gitu. Ya misalnya tadi ya dipeluk, dipuk, ditungguin aja juga bisa. Cara terbaik untuk menasehati si kecil adalah kita pertama perlu lihat kondisi anaknya dan si kondisi orang tuanya. Pastikan kalau anak juga nggak dalam kondisi ngantuk, lagi pengen main, atau memang lagi dalam kondisi secara emosional juga tidak mungkin bisa mendengarkan kita ketika kita mau menyampaikan sesuatu. Dan yang kondisi orang tuanya, pastikan orang tua juga sedang dalam kondisi yang tenang supaya apa yang disampaikan juga bisa lebih objektif, tidak terbawa emosi, dan pemilihan kata-kata juga biasanya lebih tepat. Jadi kalau memang saat itu dirasa belum cukup tenang, kita bisa mengambil jeda dulu, baik anak maupun orang tua. Jadi biasanya hal seperti itu lebih
kita tuh lebih fokus pada sebenarnya apa sih masalahnya, dan yang paling juga tidak kalah penting adalah mencari tahu sebenarnya anak itu melakukan sesuatu yang tidak kita senangi itu tuh, maksudnya yang ingin kita nasihati itu sebenarnya karena apa. Kita harus tahu dulu itu, tahu masalahnya, sehingga apa yang kita sampaikan juga lebih mudah diterima oleh anak gitu. Dan beberapa hal yang juga penting adalah lihat karakteristik anak ya. Jadi orang tua pasti lebih kenal anaknya. Jadi kalau dirasa anaknya itu akan lebih mudah ketika ayah yang ngomong atau ibu yang ngomong atau lewat kakak yang ngomong, untuk yang namanya menasehati itu berarti kita sesuaikan gitu. Atau lebih cocok ketika sambil makan malam atau setelah pulang sekolah atau lagi santai itu, kita kenali dulu karakteristik anaknya tuh seperti apa.